Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah akhirnya saya ngomong juga di depan kamera. Sudah mungkin kisaran 3 bulan bahkan lebih saya sudah nggak ngomong di depan kamera ini lagi, karena ada beberapa hal yang memang tidak mengharuskan saya harus membuat video. Ya, mungkin nanti kita akan cerita-cerita sedikit. Oke, jadi yang ingin saya bahas di video kali ini itu ada beberapa poin yang harusnya saya sudah sampaikan beberapa bulan yang lalu. Akhirnya saya baru buat video sekarang ini. Oke, mungkin poin yang pertama adalah tentang masalah nama dari channel ini. Jadi nama channel ini itu sudah ganti 3 kali ini. Yang pertama dulu itu adalah Dul Abid, kemudian saya ganti jadi Esa Studio. Yang pertama Dul Abid, kemudian yang kedua itu Alex Tuan, dan yang ketiga sekarang ini adalah Esa Studio Dul Abid. Kenapa kok saya tambahkan Dul Abid? Karena Esa Studio ternyata pas waktu saya kasih nama di YouTube ternyata juga ada sebuah channel yang namanya Esa Studio. Akhirnya saya tambahkan Dul Abid di situ. Oke, jadi sebelum kita lanjut selanjutnya pembahasan masalah obrolan ini, mungkin bagi kalian yang nggak menganggap video ini penting atau curhatan saya ini penting, bisa di skip atau mungkin dimatikan, nggak apa-apa. Tapi yang mau tetap mendengarkan saya ngomong, ya bisa dilihat sampai akhir. Oke, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kenapa kok channel ini sudah jarang sekali upload? Padahal dulu sekitar 3 bulanan yang lalu itu mungkin saya target setiap upload video itu 2 hari sekali. Itu pasti kita upload video. Mungkin telat-telat ya 3 hari itu bisa kita upload video. Tapi kenapa sekarang bisa 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, atau bahkan mungkin hampir sebulan itu kita baru upload video seperti itu. Jadi sekitar 3 bulanan ini video yang kita upload itu bisa dihitung mungkin ada 2 atau 3, saya lupa. Hanya ada 2 atau 3 video saja yang kita upload, dan jarang sekali kita upload video. Memang salah satu faktornya itu adalah masalah komputer. Nah, bukan masalah komputernya error, tapi harddisk yang ada di komputer itu mengalami masalah. Komputernya sih aman-aman saja. Jadi harddisk yang ada di komputer itu mengalami masalah. Jadi komputer pada waktu itu ada sedikit problem. Iya, bukan serius sih, makanya saya nggak nganggap komputer itu rusak atau gimana. Ada sedikit masalah, akhirnya yang mengharuskan komputer itu saya install ulang. Saya format kemudian install ulang lagi drive C-nya saja. Kemudian ternyata drive D yang saya buat simpan untuk data multimedia seperti musik, video YouTube dan lain sebagainya itu tidak terdeteksi di komputernya lagi. Nah, di saat itu akhirnya saya merasa kebingungan dan saya sudah cari alternatif, tanya ke teman, kemudian browsing di YouTube dan lain sebagainya, itu belum menemukan jawaban. Dan akhirnya itu sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini itu belum ada jawaban. Seperti itu istilahnya, ya belum beres lah masalah harddisk itu. Dan ujung-ujungnya akhirnya harddisk itu juga saya benerin sendiri. Saya cari tutorial di YouTube dan akhirnya nemu, dan kemudian saya praktekkan dengan sefrustasi saya yang mungkin sudah ikhlas ketika datanya sudah habis atau terhapus. Akhirnya ya alhamdulillah harddisknya sudah kembali normal dan bisa terdeteksi lagi. Kemudian video-video yang kemarin yang sudah saya buat bisa terdeteksi lagi dan mungkin bisa saya upload, tapi belum saya edit, bisa upload lagi seperti itu. Dan makanya saya sedikit memberanikan untuk ngomong di depan kamera lagi, agar mungkin setelah video ini akan ada beberapa video selanjutnya. Ya semoga saja nggak sampai seminggu 2 minggu saya uploadnya. Ya paling tidak saya usahakan 2 hari sekali, 3 hari sekali itu sudah upload video. Ya seperti itu. Jadi itu ada beberapa kendala yang memang saya tidak mengharuskan untuk buat video. Nah, kemudian poin yang terakhir ini itu adalah masalah dulu di vlog saya itu kan ada sebuah video yang mendokumentasikan kondisi ruangan dari Esa Studio ini.
di mana semua kondisinya itu saya dokumentasikan, bukan room tour ya, tapi dokumentasi bahwa akan ada pembaharuan di Esa Studio ini, yaitu yang dulunya kita pakai karpet plastik, kemudian sekarang sudah ganti ubin, dan beberapa area itu sudah saya ganti, atau di beberapa area itu sudah saya ganti, saya sudah tambahkan alat. Dan di ruangan depan yang dulunya saya pakai untuk gudang, itu saya sudah pakai tempat display. Nah, ini yang saya gunakan, ini adalah tempat display. Yang dulunya itu adalah gudang, sekarang saya pakai display untuk majang-majang kaos seperti ini. Jadi ini bukan stok ya, bukan stok, tapi hanya untuk ukuran saja. Jadi ketika orang datang melihat bahan yang kita gunakan, kainnya seperti ini, ukurannya seperti ini, ukuran S, M, L, XL dan lain sebagainya, itu bisa mereka lihat tanpa saya harus bongkar-bongkar lagi seperti dulu. Mereka bisa lihat dan mereka bisa paskan di tubuhnya, cocok apa enggak, kemudian baru bisa pesan seperti itu. Dan mungkin kenapa kok nggak bikin video receh-receh kemudian di-upload, yang penting bisa upload gitu saja, kok nggak seperti itu ya? Karena kita juga manusia, kadang-kadang juga ngerasa males, kadang juga merasa bahwa bete, boring dan lain sebagainya. Pada saat itu renovasi ruangan ini ada tukang, kemudian mereka mengerjakan selama kurang lebih sekitar hampir sebulan dulu, merenovasi ruangan, bukan hanya ruangan kerja ini ya, ruangan sablon, tapi juga ruangan dapur dan lain sebagainya, itu juga direnovasi. Jadi membutuhkan waktu hampir 1 bulan baru selesai. Dan kenapa kok nggak saya jadikan video? Ya itu tadi, karena memang males saya buat videonya, saya nggak mau ribet, saya pengennya cepat selesai masalah rumah ini biar bisa dipakai. Nah seperti itu. Datanglah sebuah bencana yang seperti ini, yang nggak hanya golongan orang miskin, menengah, kaya yang kena, tapi semuanya kena masalah seperti ini, yaitu masalah corona atau virus COVID-19. Nah inilah yang sekarang kita hadapi semuanya. Di tengah pandemik ini apa yang kita lakukan? Yaitu saya hanya mengisi kegiatan full di rumah. Saya isi semuanya. Yang dulunya itu ada tukang, selama hampir sebulan saya buat aktivitas di situ, ikut mengerjakan tukangnya. Kemudian setelah tukang selesai, ada sepeda lewat. Setelah tukangnya selesai, saya lanjutkan sendiri aktivitasnya itu, yaitu untuk ngurusin talang yang bocor atau buat kolam ikan. Di depan ini saya sudah membuat sebuah kolam kura-kura dan ikan yang nantinya pengennya saya isikan koi. Ya kapan-kapan kita bisa lihatlah kolamnya. Kolamnya kecil, tapi ya paling nggak ada suasana baru di Esa Studio ini. Kemudian saya pengen juga buat video perbedaan. Jadi di video yang dulu saya pernah membuat sebuah dokumentasi ruangan lama, kemudian saya buat ruangan yang baru ini, perbedaannya gimana. Memang nggak terlalu banyak yang berubah, tapi paling tidak ya seperti ini kondisi Esa Studio yang sekarang. Tetap ikuti anjuran pemerintah biar semua ini bisa cepat berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa, seperti sedia kala, dan bisa beraktivitas normal dan ada orderan yang masuk biar kita bisa enak semuanya. Oke, segitu dulu video kali ini. Mungkin setelah video ini saya akan coba untuk membuat video-video yang lain, entah itu membuat tutorial atau buat apa. Semoga saja. Oke, terima kasih. Bye.